Pernah gak sih kamu tuh lagi doa dengan kata-kata yang kamu dari kecil udah hafal, tapi setiap kamu doa tuh ngerasa ada yang kosong, ada yang hampa. Atau mungkin kamu doa panjang lebar sama Tuhan, tapi kamu ngerasa doa itu kayak cuma rutinitas aja, cuma laporan aja. Nah, seringkali orang Kristen itu menghafal doa Bapa Kami, tapi tidak benar-benar paham kenapa Yesus ajarin itu. Dan yang jauh lebih penting adalah, benar nggak selama ini kita ini sudah doa dengan cara yang tepat? Nah, dalam video ini, kita akan menyelami Matius 6 ayat 7-13. Jadi kita akan memahaminya dalam konteks, makna, dan aplikasi bagi kehidupan doa kita hari ini. Jauh sebelum Yesus mengucapkan Bapa Kami yang di surga, ada dua masalah besar dalam kehidupan doa orang-orang sekitarnya. Masalah yang pertama yaitu doa yang motivasinya salah. Dalam Matius 6 ayat 5 berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang." Jadi orang Yahudi di masa itu punya aturan doa yang ketat. Mereka ada doa wajib setiap jam 9, jam 12, dan jam 3. Ada doa Shema, pengakuan iman yang harus diucapkan setiap pagi dan malam. Ada juga doa Shemoneh Esreh, 18 doa pendek yang diucapkan 3 kali sehari. Ini kan merupakan aturan yang baik. Tapi masalahnya orang-orang di zaman itu memanfaatkan aturan untuk pamer. Jadi mereka sengaja ngatur jadwal agar waktu jam tepat doa itu mereka sudah ada di persimpangan, jalan, dan tempat-tempat umum. Sehingga orang melihat itu bahwa wah, orang ini luar biasa salehnya. Nah, Yesus menegur itu dalam ayat ke-6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Jadi ini rupanya masalah orientasi hati. Berdoa itu bukan untuk didengar manusia, tapi bagaimana kita manusia berbicara kepada Allah. Nah, sampai saat ini masih relevan. Ada banyak banget orang yang ngetik doa panjang di media sosial itu bukan karena dia mau rindu dengan Tuhan, tetapi dia ingin mendapat respon dan komentar. Dan juga berapa banyak motivasi pelayanan kita yang munculnya itu karena keinginan kita untuk dipuji. Jadi Tuhan sangat memperhitungkan motivasi, bukan hanya tindakannya. Masalah kedua yang dikritik Yesus ada di Matius 6 ayat 7. "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, maka akan dikabulkan. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan bertele-tele di sini batalogeo. Ini kalimat yang hanya muncul di Alkitab satu kali. Yang mana artinya adalah pengulangan kata-kata yang kosong yang tidak punya makna. Jadi seperti orang berdoa lewat bibir tapi tidak lewat hati. Nah, saudara bisa bayangkan dalam 1 Raja-Raja 18 itu para nabi-nabi Baal berseru ya dari pagi sampai tengah hari, "Ya Baal, jawablah kami." Atau juga dalam Kisah Para Rasul 19:34 yang berteriak selama 2 jam penuh hanya untuk mengucapkan satu kalimat, "Besarlah Artemis, dewa orang Efesus." Nah, itu merupakan sebuah doa yang bertele-tele, yang mana orang akan mengira kalau kata-kata yang muncul itu banyak, maka kemungkinan dikabulkan juga besar. Tapi perlu dicatat bahwa Yesus tidak melarang doa yang panjang. Yesus sendiri pernah berdoa di Taman Getsemani, mengulang kalimat doa yang sama hingga 3 kali dalam Lukas 6:12. Nah, yang dikecam adalah asumsi teologis yang salah, yaitu makin panjang doa, makin kemungkinan besar Tuhan menjawab. Sehingga seolah-olah itu seperti Tuhan itu dewa yang bisa dibujuk, yang bisa dirayu. Nah, dan Allah kita bukan seperti itu. Pada ayat 8 berkata bahwa janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Maka apa gunanya berdoa kalau Tuhan sudah tahu? Nah, John Calvin memberikan jawaban yang indah, di mana kita berdoa bukan memberikan informasi kepada Tuhan yang Dia tidak tahu,
Juga bukan kita berdoa supaya mendorong dia melakukan kewajibannya atau memaksa dia melakukan sesuatu yang kita mau. Nah, kita itu berdoa karena doa adalah membangun relasi. Coba saudara bayangin ya, ada sepasang kekasih yang tiap hari selalu mengucapkan, "Aku mencintaimu, aku menyayangimu." Menurut saudara, apakah pasangan itu tidak tahu? Pasti tahu kan? Nah, ungkapan yang dikatakan "aku mencintaimu" itu adalah cara mereka menjaga dan menikmati atau mempertahankan keintiman itu, mempertahankan hubungan itu. Jadi kita bisa melihat bahwa doa itu sebenarnya untuk menggerakkan hati kita sendiri untuk terus mencari Dia, mencari Tuhan. Mempraktikkan iman pada janji-janjinya, kemudian menenangkan kekhawatiran kita dengan mencurahkannya kepada Tuhan, dan menyatakan bahwa hanya dari Dia saja kita mengharapkan semua yang baik. Mari kita lihat pada ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan kata berdoalah demikian. Itu bukan berdoalah dengan kata-kata ini persis. Dalam bahasa aslinya, perintah Yesus lebih tepat diterjemahkan pray then in this way, yaitu berdoalah dengan cara seperti ini. Jadi doa Bapa kami itu bukan hafalan, bukan mantra, bukan rumus yang harus diucapin ya, kata demi kata yang plek-ketiplek. Ini merupakan model yang diberikan Yesus untuk kita. Sebagaimana seharusnya kita itu meminta dan kita berdoa. Buktinya versi dalam Matius 6 dan Lukas 11 itu berbeda. Kalau Yesus memang memaksudkannya kata demi kata harusnya sama, tapi pada kenyataannya berbeda. Oke, sekarang kita akan bedah isi doa Bapa kami. Pertama, kata Bapa kami yang ada di surga. Ini merupakan dua kata pembuka yang sebetulnya seimbang. Kata Bapa itu menggambarkan kedekatan kasih dan hubungan yang hangat. Tapi tidak semua orang tuh boleh nyebut Allah sebagai Bapa. Kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang punya hak untuk datang kepadanya sebagai Bapa. Kata yang di surga itu menekankan lokasi Allah. Jadi lebih condong ke otoritas dan kuasanya. Kata ini menggambarkan kita untuk datang dengan hormat. Jadi bukan kurang ajar mentang-mentang Bapak kita sendiri. Tapi juga bukan dengan ketakutan yang membekukan. Jika kamu hanya menekankan Bapa, mungkin kamu datang dengan terlalu santai, lupa bahwa Dia adalah Raja semesta alam. Tapi kalau kamu cuma nekanin di surga, mungkin kamu terlalu takut untuk mendekat, padahal Dia adalah Bapa yang mengundang kamu. Sehingga kata ini sangat mengandung keseimbangan yang luar biasa. Kemudian kalimat dikuduskanlah namamu. Nah, nama Allah dalam Alkitab itu berarti diri Allah itu sendiri. Jadi doa ini adalah doa agar Allah dihormati, dikenal, dan dimuliakan oleh semua orang. Kebalikan dari ini adalah ketika manusia berbicara tentang Allah dengan sembarangan, tidak punya rasa hormat bahkan dengan menghina firman-Nya. Jadi kalimat ini tuh merupakan petisi pertama dalam doa Bapa kami, dan ini bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kemuliaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dua petisi ini punya hubungan erat. Jadi kita berdoa agar Allah memerintah dalam hati manusia, dalam kehidupan kita, dan akhirnya di seluruh bumi. Perhatikan juga bahwa ketika petisi pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, adalah untuk kemuliaan Allah. Baru kemudian 3 petisi berikutnya adalah untuk kebutuhan kita. Ya, ini mengajarkan urutan yang benar dalam doa. Jadi kita harus mendahulukan Allah, baru kemudian diri sendiri. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Nah, ini bukan kekayaan, bukan kelimpahan, tapi secukupnya. Ini kontras banget dengan mentalitas doa Yabes. Doa ini kan
banyak banget disukai orang karena isinya meminta perbatasan diperluas dan kelimpahan diberikan. Tapi Yesus sendiri justru mengajarkan untuk meminta yang cukup. Kita bisa lihat dalam Amsal 30 ayat 8-9. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Ini bukan hanya untuk orang miskin, orang kaya pun harus berdoa demikian. Karena kalau bukan karena berkat Tuhan, seluruh kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Dan kita sepenuhnya bergantung pada Dia. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kata kesalahan dalam teks aslinya ini hutang. Jadi dosa adalah hutang kita kepada Allah. Dan itu merupakan doa pengakuan dosa. Dan ini penting karena dosa merusak persekutuan kita dengan Allah, menghalangi doa dan menarik kita kepada dosa-dosa lainnya. Tapi ada syarat yang melekat, yang gak bisa dipisahin. Yaitu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ayat 14-15 ini memperjelas mereka yang tidak mengampuni orang lain tidak akan diampuni oleh Bapa. Nah, ini bukan berarti pengampunan kita yang menyebabkan kita diampuni. Kan hanya iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang sejati selalu menghasilkan kesediaan untuk mengampuni. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, bukankah Tuhan itu tidak mencobai kita? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, doa ini bukan meminta agar kita tidak pernah menghadapi ujian dari luar. Sebab kadang justru ujian itu membangun karakter toh. Nah, Yakobus 1. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi doa Bapa kami ini meminta agar kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan dari dalam hati kita sendiri. Godaan yang mendorong kita untuk berdosa itu jangan sampai terjadi. Nah, kita berdoa agar Tuhan tidak mengizinkan kita mendapatkan pencobaan yang akan menjatuhkan kita. Nah, jadi saudara, kalau kita melangkah mundur dan melihat keseluruhan struktur doa ini tuh ada sebuah keindahan yang luar biasa. Ada 3 petisi untuk kemuliaan Allah. Ada juga 3 petisi untuk kebutuhan kita. Jadi doa ini juga merangkul seluruh dimensi waktu loh. Pada ayat 11, makanan hari ini merupakan masa kini. Pada ayat 12, pengampunan dosa merupakan masa lampau. Ayat 13, pencobaan adalah masa yang akan datang. Dan doa ini juga menyentuh Allah Tritunggal. Meminta makanan kepada Bapa, meminta pengampunan melalui Yesus, meminta kekuatan dalam pencobaan oleh Roh Kudus. Jadi seluruh hidup, waktu, kebutuhan, dan hubungan dengan Allah itu dicakup dalam sebuah satu doa yang singkat. Jadi saudara, doa Bapa kami itu bukan hafalan, bukan rutinitas, bukan mantra. Ini undangan dari Yesus supaya kita datang kepada Bapa dengan hati yang benar, motivasi yang murni, dan pemahaman yang mendalam tentang siapa yang kita ajak bicara. Jadi kita perlu memperhatikan kembali hidup dalam doa. Apakah kita ini berdoa untuk dilihat orang atau untuk bertemu dengan Tuhan? Apa kita masih ngulang-ngulang kata tanpa makna karena mengira Tuhan perlu dipaksa? Tuhan perlu dirayu? Apa kemudian doa-doamu lebih banyak berisi keinginanmu atau kemuliaan Tuhan? Apakah kamu datang kepadanya sebagai Bapa dengan dekat tapi hormat? Dalam Lukas 11 ayat 1 mencatat bahwa murid-murid Yesus datang kepadanya dengan berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Kiranya itu juga menjadi doa kita hari ini. Bukan hanya menghafal kata-katanya, tetapi belajar berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu. Amin.